Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan untuk bagian kedua. Tadi kan sudah sampai pada rasionalitas dalam perspektif Islam. Eh, yang kedua adalah tentang perluasan spektrum utilitas. Poin pertama adalah melonggarkan persyaratan kontinuitas. Jadi, kalau dalam rasionalitas secara umum konvensional itu kita kita tidak dihadapkan pada pilihan halal haram. Jadi semua makanan, semua barang itu boleh dikonsumsi secara kontinu. Nah, itu kan berarti terlalu sangat global gitu ya, tidak ada batasan. Namun dalam ekonomi Islam kita harus memilih barang mana atau makanan mana atau minuman mana yang harus kita konsumsi. Kita tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang melanggar syariat atau barang-barang yang dalam kategori haram gitu. Nah, maka dari itu nanti ada sebuah grafik, ada sebuah diagram yang menggambarkan tentang melonggarkan persyaratan kontinuitas ini karena kita akan dihadapkan pada pilihan halal haram. Kalau dalam ekonomi konvensional atau umum itu ketika kita semakin banyak memakan barang atau mengkonsumsi barang, itu semakin tinggi kepuasannya. Semakin banyak, semakin baik. Tapi kalau dalam Islam belum tentu semakin banyak itu semakin baik gitu. Kemudian yang kedua adalah perluasan horizon waktu. Sebagaimana kita tahu, semua manusia itu memiliki waktu satu hari adalah 24 jam. Namun, kualitas dari waktu tersebut atau harga atau nilai dari waktunya itu berbeda-beda. Tergantung manusianya menggunakan waktu dalam 24 jam itu. Ada yang produktif, ada yang ibadahnya sangat rajin, ada yang dia menggunakan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Jadi nilai waktunya itu berbeda-beda. Begitu juga dengan Islam memandang waktu itu sebagai horizon, sebagai sesuatu hal yang tidak hanya terjadi di dunia, karena sebagaimana kita tahu kita akan memiliki masa depan yang panjang yang akan terjadi juga di akhirat. Jadi kita ketika berpikir secara rasional, kita juga akan memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah komoditas yang seharusnya tidak didiskon. Kalau dalam ekonomi secara umum itu dalam mekanisme pasar ada komoditas-komoditas yang didiskon untuk menciptakan harga real atau harga yang sesuai dengan kehendak pasar. Namun kalau dalam Islam ada barang-barang tertentu atau komoditas tertentu yang tidak bisa didiskon, misalnya adalah sumber daya alam yang terbatas atau tidak dapat diperbarui, atau sumber daya alam yang itu sifatnya langka, dan juga sumber daya alam yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia, berhubungan dengan keselamatan jiwa, itu juga tidak bisa didiskon. Kemudian kita ke sini, sebelum ke kurva yang tentang utilitas infak dan kurva tentang perluasan spektrum tadi ya, saya perkenalkan dulu kurva utilitas. Kurva utilitas itu bentuknya seperti ini, melengkung ke kanan atas. Jadi U1 adalah utilitas 1, U2 utilitas 2, kemudian utilitas 3. Di sini ada kombinasi barang, misalnya adalah sini B-nya es teh, kemudian A-nya adalah nasi padang. Ketika dia makan satu nasi padang dan mengkonsumsi satu gelas es teh, itu tingkat kepuasannya kita tarik garis, kemudian ketemu di titik ini. Begitu juga gimana kalau dia ada orang lain yang dia mengkonsumsi 2 bungkus nasi padang dan 2 gelas es teh. Kita tarik garisnya masih di U3. Jadi ini kan beda orang tapi tingkat kepuasannya bisa dalam satu garis. Dan ini kenapa ada U1, U2, U3, ini menggambarkan bahwa ketika garis ini namanya indifferent curve ya, atau kurva utilitas, itu ketika garisnya semakin ke kanan atas, maka tingkat kepuasannya atau tingkat utilitasnya itu semakin naik, semakin besar. Jadi ketika dia berada di titik utilitas 1, tentu saja berarti dia lebih puas daripada ketika dia berada di titik utilitas 3 itu lebih puas daripada utilitas 1. Utilitas 2 itu lebih puas dibandingkan dengan utilitas 1. Jadi kurva ini menggambarkan tingkat utilitas kepuasan yang dirasakan oleh seseorang. Nah, kemudian di sini ada utilitas dan infak tadi ya, yang
rasionalitas menurut ekonomi Islam. Jadi misalnya di sini tadi kita bahas bahwa seorang muslim sejati, kita ketika mengkonsumsi tidak hanya mementingkan kepuasan atau utilitas duniawi, tapi kita juga harus mementingkan dan memikirkan secara rasional apa yang akan kita dapat di akhirat. Nah, maka di sini ada infak atau sedekah. Misalnya di sini ada Farhan, di sini ada Zahid. Farhan ini lebih banyak uangnya dibandingkan Zahid. Dia memiliki uang saku sebanyak 50.000, sedangkan Zahid ada di sini 10.000. Nah, kita tarik titik-titik, kemudian garis dia berada di titik A, ini titik A. Nah, si Farhan meskipun punya uang banyak 50.000 dibandingkan Zahid, tapi dia secara rohani dia tidak puas gitu. Dia harus memikirkan memikirkan akhirat, maka dia ingin bersedekah atau berinfak. Kemudian dia memberikan uang dari 50.000 itu, dia memberikan 19.000-nya untuk Zahid. 19.000 untuk Zahid, maka uangnya Zahid dari 10.000 menjadi 29.000. Ada di sini. Kita tarik titik-titiknya. Sedangkan uangnya Farhan 50.000 sudah dikasihkan Zahid 19.000, berarti dia tinggal 31.000. Nah, kemudian diambil garis, kemudian ketemu di titik C. Nah, di titik C, awalnya kan di titik A, dan dia bergeser di titik C. Yang awalnya dia tingkat utilitasnya pada U1, utilitas 1 di sini ya, titik A tadi ya, utilitas 1. Ternyata ketika Farhan memiliki uang banyak 50.000, itu tingkat kepuasannya bisa dikatakan rendah karena dia di U1. Ini lurusnya U1. Kan di sini A. Tapi ketika dia sudah menginfakkan sebagian hartanya, 19.000 dikasihkan ke Zahid, ternyata tingkat kepuasannya malah meningkat di titik C atau U2. Jadi yang pertama dia berada di garis U1, garis lengkung, menjadi bergeser ke kanan atas menjadi garis U2 atau di titik C. Gitu. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau dalam ekonomi Islam ternyata kepuasan yang bersifat ukhrawi, akhirat, kepuasan batin, kepuasan rohani, itu juga bisa meningkatkan tingkat utilitas. Jadi tingkat utilitasnya tidak hanya duniawi, tapi juga dia akhirat, maka tingkat utilitasnya bisa naik dari U1 menjadi U2. Oke, kemudian ini berhubungan tadi ya, pemilihan konsumsi barang atau komoditas halal haram. Ketika kita membicarakan ekonomi secara umum, ekonomi konvensional, kita hanya ada pada di kurva ini, yang mana barang X-nya halal, barang Y-nya halal. Jadi kalau barang X-nya halal, barang Y-nya halal, kita bebas mengkonsumsi Y-nya sampai sini, X-nya sampai sini, semakin besar gitu ya, ditarik garis lengkung begini, kemudian begini sampai ke sini. Ketika Y-nya halal, X-nya halal, itu garis utilitasnya semakin ke kanan atas, semakin puas, semakin tinggi. Nah, tapi ketika kita dihadapkan dengan barang Y-nya halal, X-nya haram, berarti kan kita harus menjauhi titik X-nya ini. Maka kita tidak akan mengkonsumsi pada sisi X, tapi kita hanya mengkonsumsi pada sisi Y. Jadi melengkung ke sini, dia menghadap ke Y. Y-nya kan di sini. Kemudian ketika kita dihadapkan pada barang Y-nya haram, X-nya halal, kita akan menjauhi Y, karena kita tidak bisa mengkonsumsi Y, haram. Maka kurvanya bentuknya melengkung ke X-nya ini, dia menjauhi Y. Kemudian bagaimana kalau seseorang dia dihadapkan dengan Y-nya haram dan X-nya haram? Berarti dia tidak bisa mengkonsumsi X, demikian juga tidak mengkonsumsi Y. Maka garisnya ini melengkung menghadap titik origin di sini 0. Dia tidak bisa mengkonsumsi, dia maka menghadap ke sini. Begitu ya. Nah, dari 4 kurva ini ketika tadi digabungkan maka membuat bulatan seperti ini. Begitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan coba pelan-pelan dipahami lagi. Nanti selanjutnya masih banyak kurva-kurva ya yang harus kita pahami. Mungkin untuk hari ini, pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.